Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, film The Fantastic Four First Steps masih menguasai box office Inggris dan Irlandia pekan ini. Ya, reboot besutan Disney tersebut berhasil meraup pendapatan lebih dari 20 juta US dollar sejak dirilis. Film The Fantastic Four First Steps masih bertahan di puncak teratas box office Inggris dan Irlandia untuk pekan kedua. Pekan ini film tersebut menambah 3 juta pound sterling atau sekitar 4,1 juta US dollar, menjadikan total pendapatannya mencapai lebih dari 20 juta US dollar. Film hasil produksi Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures ini merupakan bagian ke-37 dari Marvel Cinematic Universe atau MCU dan menandai reboot kedua dari seri film Fantastic Four. Disutradarai oleh Matt Shakman dengan naskah yang ditulis oleh Josh Friedman, Eric Pearson, Jeff Kaplan, dan Ian Springer. Film ini menjugukan gaya visual retro-futuristik khas tahun 1960-an. Dengan deretan pemain ternama seperti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Yvonne Moss-Bachrach, dan Joseph Quinn sebagai anggota utama Fantastic Four. Adapun The Fantastic Four menampilkan latar visual bergaya retro-futuristik ala tahun 1960-an. Film ini menampilkan kehidupan para pahlawan setelah mereka memperoleh kekuatan super akibat paparan sinar kosmik. Sementara di posisi kedua ada The Naked Gun versi reboot dari Paramount berhasil debut dengan 2,4 juta US dollar. Sedangkan The Bad Guys 2 dari Universal bertahan di posisi ketiga dengan pendapatan pekan kedua sebesar 1,7 juta US dollar, mengantongi total 6,5 juta US dollar sejauh ini. Jurassic World Rebirth juga tetap kuat dengan perolehan tambahan 1,6 juta US dollar di pekan kelima, menjadikan totalnya hampir menyentuh 42 juta US dollar. Berbagai sumber ada ekspor. Pemirsa, Google siap meluncurkan seri smartphone flagship terbarunya, Pixel 10, dalam acara bertajuk Made by Google yang akan digelar pada 20 Agustus 2025 di New York. Ya, acara ini juga akan disiarkan secara global melalui YouTube, menandai langkah penting Google dalam menghadirkan inovasi teknologi terbaru, khususnya di ranah kecerdasan buatan dan performa perangkat keras. Pixel 10 dan Pixel 10 Pro akan mengusung chipset Tensor G5, prosesor terbaru Google yang diproduksi oleh TSMC dengan teknologi 3nm untuk efisiensi daya dan performa lebih tinggi. Berbeda dari generasi sebelumnya yang berkolaborasi dengan Samsung, Tensor G5 diharapkan mengoptimalkan fitur AI seperti pengenalan suara, pemrosesan gambar real-time, dan keamanan berbasis machine learning, memberikan pengalaman yang lebih mulus dan cerdas bagi pengguna. Dari segi desain, Pixel 10 hadir dalam bezel lebih tipis dan material bingkai premium dengan opsi titanium untuk varian Pro. Kamera utama menggunakan sensor 48 megapiksel dengan lensa yang dioptimalkan untuk kondisi cahaya rendah, sementara fitur kamera telefoto baru dengan zoom 5 kali siap menambah daya saing fotografi mobile Pixel 10. Google tetap mengandalkan kemampuan pemrosesan gambar berbasis AI yang menjadi keunggulan khas seri Pixel. Google juga dikabarkan meluncurkan berbagai aksesori baru termasuk sistem magnetik bernama Pixel Snap yang memungkinkan pengisian daya dan pemasangan aksesoris mudah ala MagSafe. Selain itu, seri Pixel 10 diperkirakan akan menjalankan Android 16 dengan antarmuka material YOU yang semakin ekspresif serta membawa peningkatan performa layar untuk kenyamanan visual yang lebih baik. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, Nintendo kembali menghadirkan momen spesial bagi penggemar game indie. Ya, Nintendo Indie World Showcase 2025 akan digelar pada tanggal 7 Agustus 2025. Event ini dinantikan sebagai panggung penting bagi developer indie memamerkan karya-karya terbaik mereka. Showcase ini akan menampilkan judul-judul baru dan update menarik dari berbagai developer indie yang didedikasikan untuk kedua konsol Nintendo tersebut. Meski belum ada konfirmasi game spesifik, spekulasi dan harapan tinggi mengarah pada kehadiran beberapa game populer seperti Hades 2 dan Hollow Knight, Silksong yang sangat dinanti oleh para penggemar.
Durasi tayang sekitar 15 menit memberikan ruang singkat namun padat informasi. Indie World Showcase selalu menawarkan kejutan dengan game-game unik dan inovatif dari pengembang kecil dan menengah. Acara ini menjadi kesempatan bagi Nintendo untuk terus mendukung ekosistem indie yang berkembang pesat sekaligus memperkaya katalog game di Switch dan Switch 2 dengan variasi genre yang luas mulai dari petualangan, strategi, hingga simulasi kreatif yang khas dan disukai banyak pemain. Komunitas gamer sangat menantikan acara ini karena membuka peluang bagi game indie baru untuk dikenal luas sekaligus menjadi panggung untuk pengumuman tanggal rilis yang sudah lama ditunggu. Nintendo yang dikenal sangat mendukung pengembang indie memastikan bahwa setiap gelaran Indie World mengundang antusiasme tinggi dan menjadi sumber berita teknologi gaming yang dinanti banyak pihak. Berbagi sumber, IDX Channel. Kabar penting bagi penggemar Genshin Impact yang masih bermain di PlayStation 4. Ya, HoYoverse secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk versi PS4 akan dihentikan mulai tahun depan. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan performa game yang semakin kompleks. Mulai 10 September 2025, Genshin Impact versi PS4 akan dihapus dari PlayStation Store. Ini berarti setelah tanggal itu pemain tidak bisa lagi mengunduh game ini di konsol PS4. Bagi pemain yang sudah memiliki game, mereka masih bisa terus memainkannya hingga dukungan resmi benar-benar dihentikan, namun dengan batas waktu tertentu. HoYoverse merencanakan proses penghentian dukungan secara bertahap. Mulai 25 Februari 2026, semua transaksi mikro dalam game untuk versi PS4 akan dihentikan. Dan akhirnya pada 8 April 2026 server untuk game di PS4 akan dimatikan. Dengan langkah ini Genshin Impact versi PS4 tidak akan menerima update atau patch apapun lagi, mengakhiri perjalanan game di konsol tersebut. HoYoverse menyebut keterbatasan performa hardware PS4 dan ukuran aplikasi yang terus membesar menjadi alasan utama penghentian ini. Mereka mengimbau pemain PS4 untuk beralih ke platform lain seperti PlayStation S, PC, iOS, atau Android agar bisa terus menikmati konten terbaru Genshin Impact dengan pengalaman yang lebih optimal. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlight. Ya, tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan Sampai jumpa.